Bali sangatlah memukau dengan segala macam keunikannya. Begitupun dengan desa-desa yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Desa Luwus. Di mana desa ini kalau kita misal menuju Kebun Raya Bedugul, pasti akan melewati desa ini. Ini menjadi salah satu alasan mengapa narasumber kita kali ini ingin memperkenalkan Desa Luwus baik untuk tamu domestik maupun tamu mancanegara. Hal inilah yang membuat narasumber kita memiliki ide yang sangat luar biasa membuat warung dengan konsep bubble seperti yang kita lihat ini, yaitu warung bubble di Desa Luwus. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel kita di Dapat Media dan juga kepoin kita di Instagramnya di @dapatmedia, juga di www.dapatmedia.com. Sosok kita kali ini adalah Bliwayan Sidi, pemilik dari Warung Bubble dan juga usaha-usaha lainnya dengan kearifan lokal Bali. Langsung aja kita ketemu dengan beliau. Yuk. Halo Bliwayan. Hey bro. Akhirnya bisa ketemu. Ya. Gimana kabarnya Bli? Tengkara. Baik. Selamat tahun baru. Terima kasih. Lebih fresh ya di tahun baru 2022. Iya, benar. Bli, gimana keseruan tahun baru 2021 akhirnya bisa sampai ke 2022? Berat ya. Berat kayak gimana nih Bli? Dengan ada yang COVID ini berat. Cuman sebenarnya di balik berat itu ada antusias yang luar biasa. Karena banyak hal sebenarnya kita bisa ambil. Iya. Waktu momen yang tepat sebenarnya untuk kita membuat value atau membangun value baik dari diri, baik itu dari usaha. Ada gebrakan nggak Bli di tahun 2022? Pasti dong. Pasti. Jadi ya. setiap tahun kita kan harus punya sesuatu yang baru. Waduh. Punya blueprint jelas lah untuk hidup, untuk bisnis jelas. Waduh, menarik banget. 2022 harus ada yang baru. Harus ada yang baru ya. Itu tadi Sobat DM, kita sudah mendengarkan sosok seorang Bliwayan yang punya gebrakan di tahun 2022. Apa gebrakannya? Tentunya ikuti selalu Dapat Media. Kita lanjut lagi Bli, kita pengen lihat nih konsepnya seru banget. Nah, untuk konsep Coffee and Grill ini apakah Bliwayan sendiri atau berpartner sama seperti bisnis Bliwayan yang lainnya? Ya sebenarnya gini, kontak partner itu saya mau kondisinya segi cuan saya. Kayak gimana tuh? Seru nih ngomongin cuan Bli. Karena saya melihat tingkat finansial saya untuk total kebutuhan untuk membangun itu. Iya. Once saya kurang, saya open. Oke. Once saya cukup, saya jalan sendiri. Iya. Jadi konteks kita tergantung kondisinya Bli ya, karena kita bicara konsep, bicara nanti eksekusinya ternyata ada beberapa pertimbangan apakah kita bisa bangun sendiri atau ternyata butuh partner dalam pembangunannya gitu ya. Benar. Wow, keren banget. Karena semua ada challenge-nya. Kita sendiri ada challenge-nya, kita berbanyak ada challenge-nya. Tergantung kita aja sih sebenarnya. Kalau saya menilai biasanya dari tingkat finansial saya. Karena kan di samping itu kan ada running bisnis lain yang juga saya harus cover juga in case something happen. Saya ada sesuatu udah siap untuk cover itu. Wow, keren. Kita lanjut lagi Bli ya. Siap. Nah, bicara tentang resolusi 2022, kita balik lagi ke 2021. Bliwayan kan sudah banyak banget punya bisnis nih Bli. Salah satunya adalah warung bubble ini. Ya. Konsepnya unik banget nih. Kenapa bisa mikirin bubble gitu Bli? Kalau bagi saya ide itu anugerah. Ide itu anugerah. Ya. Benar. Kita semua diberikan semua hal yang sama. Benar. Kita berikan pikiran, tangan, kaki lengkap semua. Iya. Cuma kalau kita berbicara anugerah, nggak setiap orang dapat itu. Gitu. Makanya bagi saya ide itu adalah anugerah. Banyak ibadahnya di sana. Kita mempekerjakan orang itu kan ibadah. Iya. Kita membuat orang datang senang dengan karya kita, makanan kita kan ibadah. Iya, karena kebahagiaan itu salah satu dari ibadah ya. Benar. Itu kadang kita sadari ya, hal yang kecil kadang kita nggak sadari itu adalah ibadah. Terketusnya bubble. Ya. Gimana ceritanya Bli? Karena unik banget loh, karena ketika kita masuk ke sini kayak berasa gini, kalau kita misalnya main di water sport mungkin ada di dalam bola itu udah biasa, tapi ini makan tapi berada di bubble-bubble seperti ini. Ini adalah suatu pengalaman yang pertama dan unik banget, luar biasa. Ya, Astungkara ya kembali ke anugerah tadi. Iya. Saya biasanya kalau malam tuh jarang
bisa tidur cepat. Oke. Nah, sekarang banyak media yang bisa kita jadikan referensi untuk jadikan ide kan ya. Ada satu aplikasi, boleh sebut nggak? Boleh, boleh. Ya, ini mungkin berguna buat Iya. yang lain juga ya. Iya. yang mendengar. Jadi ada aplikasi Pinterest. Oh Nah, iya. di sana saya lihat, loh, ini ada nih, saya nemunya di London gitu. Hanya modal foto aja. Terus saya lakukan observasi, evaluasi terhadap potensinya. Nah, kalian saya melihat di Bali dan di Indonesia belum ada. Jadi dia memiliki potensi kuat dari segi bisnisnya. Oke. Gitu. Jadi banyak orang berpikir, ini kamu udah dari dulu ya, pas COVID baru kamu keluar. Enggak. Ide, kalau saya gini, saya dapat ide, hari itu juga harus saya desain, harus saya eksekusi. Wah. Gitu. Enggak saya Nggak pakai menunggu. nunda-nunda lagi ya Enggak. beli ya. Karena bagi saya nutup mata, hajar dulu Iya, deh. benar. Yang lain kita pikirin belakangan. Benar. Gitu. Biasanya kalau pebisnis itu atau pengusaha kan berpikir pokoknya jalan dulu, masalah nanti seperti apa baru kita pengembangannya Iya. ataupun nanti ada yang perlu dirubah atau direvisi Benar. sambil jalan gitu ya beli Ya, ya. apalagi ini yang pertama di Bali dan Indonesia, tentu yang ngejual ini kan nggak ada. Saya bikin sendiri. Jadi Beli Wayang bisa klaim bahwa ini adalah yang pertama di Bali dan juga Indonesia. Nggak ada. Cek aja di Google, ada nggak? Nggak ada. Wah, keren banget. Kan saya makanya saya bilang kompleksitas, saya observasi kekuatannya, potensinya. Karena dia belum ada, makanya saya berani. Kalau mohon maaf, saya pamer dikit ya. Iya. Makanya di baju kita aku yang pertama. Cocok banget nih untuk para single juga. Jadi gini, Siapa tahu datang ke sini bisa dapat jodoh gitu ya. kita kalau saya tuh konteks bisnis biasanya saya ngambil dari psikologis marketnya. Oke. Bukan kebutuhan produk marketnya, tapi lebih ke psikologis. Karena produk itu melengkapi nantinya. Oke. Gitu. Produk kan bisa berganti-ganti. Tapi psikologis nih lebih ke realita yang dibutuhkan, tren yang berjalan ke depan gitu. Wow, keren banget. Makanya kenapa saya pakai aku yang pertama, menekankan ini yang pertama, Iya. karena saya nggak bisa membendung nanti ada orang yang membuat yang bersama. Benar. Dia kan nggak bisa aku yang pertama, pasti aku Benar. yang kedua, ketiga dan seterusnya gitu. bener. Langsung klaim aja bahwa ini yang pertama ya gitu ya, Benar, Bli, ya. karena gini, karena netizen kita itu kan luar biasa ya. Iya. Pada saat dia udah kenal warung Bubble Luwus ini adalah yang pertama. Kalau dia melihat orang buat yang kedua itu nggak bisa menjudgment dia yang pertama, pasti Iya, dijudgmentnya yang benar. kedua. Bli Wayan, kita lanjut lagi bicara tentang bisnis dari warung Bubble itu sendiri. Kenapa memilih Desa Luwus, Bli? Kenapa? Karena satu, saya lahir, besar dan mati kan di sini. Wow, jadi itu salah satu alasan Iya. kuat ya kenapa warung Bubble berada di Desa Luwus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pertimbangan segi bisnis ya. Iya. Saya tidak mengatakan baru saya dari Luwus, saya mengatakan ini. Nah, Iya. Yang pertama adalah yang menjadi acuan saya adalah Luwus ini dari letak geografis di Bali itu sangat potensial. Kalau kita lihat dari segi bisnis ya, Iya. kan dari Luwus kemana dekat? Mau ke utara, Lupina dekat. Benar. Kita bicara objek wisata dulu ya. Benar. Mau Kintamani dekat, Dekat. karena semua jalur motongan di sini. Benar. Mau ke Jatiluwi dekat, Tanah Lot dekat. Jadi letak geografisnya sangat potensial. Oke. Itu yang segi pertimbangan bisnis. Kedua, jalur lelah orang traveling dari Denpasar, dari Luwus, perut ini Iya, udah iya. bisa Jadi kayak diisi rest lah. area gitu ya, Bisa, Bli, ya. Jadi itu juga faktor pendukung di Oke. samping memang saya asli dari sini. Makanya Jadi saya selain bilang, bermanfaat untuk internal yang ada di warung Bubble ini, tentunya juga untuk masyarakat sekitarnya ya, Bli. ya? benar, makanya saya bilang bisnisnya kayak ibadah. Tapi apakah ini satu-satunya bisnis dari Bli Wayan? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya, Bli? Kalau saya berbicara kuliner yang besar, iya Oke. gitu. Karena saya bisnis itu di bidang yang lain sebenarnya. Apa itu, Bli? Retail toko sepeda. Toko Beda sepeda. lain. Itu Dari pertama. toko sepeda jadi kuliner. Kok Iya. bisa? Karena kita kan harus banyak tahu. Iya. Jadi kita banyak tahu, banyak mencoba sebenarnya gitu. Jadi toko sepeda itu kadang orang kan mulai bisnis itu banyak pertimbangan ya. Benar. Saya selalu mengatakan kalau kita mulai bisnis dari satu, nggak ada tempat belajar untuk punya bisnis, nggak ada. Berarti kita harus punya dulu. Iya, benar. Ya. Sepakat. Saya memulai bisnis dari satu, dari minus pengalaman. Jadi nggak punya pengalaman Nggak di bidang ada. sepeda itu? Nggak ada. Makanya Kenapa bisa memilih sepeda kalau kayak gitu? Padahal nggak punya pengalaman. karena gini, makanya semua itu bisnis kadang semua suatu kebetulan. Bisa flashback sedikit ya. Iya, oke. Toko sepeda itu terjadi saya punya
karena dulu kan kemarin saya sebelumnya kerja di kapal pesiar. Waktu itu bapak saya meninggal 2008, habis itu anak saya lahir. Jadi saya berkomitmen 2009 saya berhenti di kapal. Nah, pada saat berhenti semua kebetulan. Uang saya, mohon maaf nih, teman istri waktu itu minjem. Nah, yang berikutnya saya pulang, dia punya toko sepeda 2 di Panjer. Kebetulan saya ngontrak rumah di Panjer kan gitu. Sama di Dalung, nah, Panjer tutup. Karena dia tutup, saya ngomong, kenapa tutup gitu kan? Karena nggak ada yang jaga dan bla 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 itulah. Oke lah, saya punya uang lagi sekian nih. Udah saya yang kelola. Makanya saya bilang saya punya usaha tanpa tahu apa-apa, jujur aja. Karena udah ada tempatnya, udah ada produknya langsung di sana. Lucu benar. Makanya saya bilang minus pengalaman ya. Makanya bagi buat teman-teman ini apa namanya dapat media ini. Sobat DM. Sobat DM ya. Jangan usah takut, nggak mesti punya pengalaman dulu, punya usahanya dulu, baru dapat pengalaman. Wah, gitu. keren banget. Saya memulai bisnis dari satu dengan minus pengalaman. Tentunya saya membuka diri saya seluas-luasnya. Nah, kembali ke toko sepeda tadi. Saya ngerti sepeda nggak? Ngerti harga nggak? Tetapi satu dasar saya berani terjun ke bisnis adalah saya memahami dan mengimplementasikan kata hospitality. Hospitality. Ya. Banyak orang yang paham artinya, tapi tidak bisa mengimplementasikan. Benar. Nah, karena saya paham, sepakat bahwa yang saya layani itu konsumen saya adalah manusia yang punya hati, benar nggak? Benar. Yang kadang-kadang kita nggak tahu, di rumahnya ribut, datang-datang harus anaknya nangis, dia lagi capek, nggak mau ngantar anaknya ke toko sepeda, ke bengkel kan? Ya, artinya gondok nih kan? Iya benar. Nah kalau saya datangnya senyum, ya kan, ramah, semarah-marahnya bro lah, bisa nggak nunjuk marah ke saya dengan saya melakukan hospitality tadi? Enggak, pasti berubah langsung perasaan saya. Yang harus dipegang tuh hatinya. Saya terus berinovasi, menggali potensi juga. Saya membuka diri saya seluas-luasnya. Saya jujur, kalau bagi saya saat orang memuji lah kompleksitasnya ya, saya jadikan itu dan tanya, ada apa nih? Apa kurang saya? Orang memuji saya, itu kebalik nih. Saya lebih cenderung senang dimaki orang. Sehingga karena bisa saya tahu belajar. letak saya salah, saya langsung tahu. Kalau dipuji kita, kalau terlena jatuh. Wah, ini konsep yang berbeda nih. Karena kan di luaran sana biasanya bicara tentang pujian, orang tuh senang karena terbang gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi mungkin dikritik ataupun dimarah-marah, mereka malah down gitu. Karena ngerasa bahwa kayaknya udah selesai semuanya gitu. Tapi kalau Beli Wayan malah mencari hal tersebut supaya bisa bangkit gitu ya. Karena gini, kalau orang mencaci maki kita, pasti ada alasannya. Benar nggak? Pasti ada alasannya. Pasti. Kita kan tahu alasannya apa. Jadi kita tahu poin kesalahan kita di mana gitu loh. Beli Wayan, tadi kan kita udah ngobrol nih mengenai bisnis Beli Wayan yang berawal dari sepeda, habis itu ke sekolah sempat ya, dan juga tour and travel, bahkan masih ada beberapa bisnis lainnya. Iya. Apa itu Beli? Setelah itu berkembang, itu kan saya buka bisnis retail kan. Dengan adanya toko Beli Wayan itu di 2018. 2018. Toko Beli Wayan itu yang sebelum kita sampai ke Warung Bubble ya, sebelah kiri jalan ya Beli ya? Oke. Jadi itu awalnya saya pulang kampung dari sana. Oke, memutuskan untuk balik ke desa asal gara-gara toko Beli Wayan. Karena satu, bapak sudah nggak ada, ibu saya sendiri. Jadi kan saya anak laki satu-satunya, jadi kewajiban lah. Awalnya memang mengembangkan travel, cuma nggak tahu kenapa saya pingin toko aja dah. Gitu. Akhirnya itu saya nggak tahu, cuman saya konsep semua. Sampai saya konsep, saya cari konsultan karena saya nggak bidangnya kan. Awalnya saya jadi konsultan, habis itu saya habiskan di sana. Saya berpikir dulu saya bayar konsultan, sekarang saya harus bisa nih menjadi konsultan. Menarik. Oke, bicara tentang es gula Indonesia Beli Wayan. Ternyata baru aja diluncurkan, ada sedikit masalah mungkin. Atau bukan masalah? Bukan masalah. Bukan masalah Beli. Kalau saya tuh nganggap semua hal itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Tempat saya belajar. Benar. Gitu. Jadi
Sebenarnya gini kan, mungkin mereka salah persepsi juga gitu kan. Ini es gula ini kan brand baru, brand lokal Bali, brand kecil lah boleh saya bilang. Brand sebesar itu memberikan saya somasi itu kan luar biasa. Luar biasa bagi saya di es gula Indonesianya gitu. Jadi kalau brand besar merasa terusik kan berarti derajat kita sama lah. Iya benar, gitu. Karena merasa ancaman tanda kutip ya. Mungkin ya, karena bagi saya kompleksitas bisnis kan siapa sih bisa aja gitu kompleksitasnya. Nama kita beda, produk kita beda, konsep bisnis kita beda. Terus yang mana gitu loh kompleksitasnya. Tapi kan bagi saya itulah seni dalam berbisnis. Karena bagi saya itu bukan satu masalah, maka saya bisa tertawa dong gitu. Maksudnya. Jadi somasi itu udahlah biasa aja gitu ya? Ya karena satu saya udah sadar diri saya secara hukumnya, saya sudah melakukan kewajiban saya. Es gula Indonesia sudah terdaftar di paten di hakinya. Dasar orang memberikan somasi kan di sana. Kan saya sudah terlindungi secara undang-undang. Terus untuk apa saya khawatir? Gitu maksud saya gitu. Jadi saya selalu memagari diri saya. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Karena namanya kita nggak pernah tahu kan. Benar. Tapi ke dasar-dasarnya saya sudah melakukan dasar hukumnya, perundang-undangannya, sesuai yang ditetapkan pemerintah. Terus di mana letak saya? Gitu loh. Tapi diuntungkan ya, karena akhirnya brand es gula Indonesia mulai terdengar nggak cuma di Bali, tapi bisa se-Indonesia. Sebenarnya bro ya, kalau bilang gitu sebenarnya sebelum di Bali berkembang, di Jakarta dulu. Makanya sudah di-launching di Jakarta. Gini, es gula Indonesia itu saya bentuk itu di tanggal launchingnya 21/01/21 tahun ini. Iya kan? Nah, inilah kekuatan dari networking kita, dari pertemanan. Nah, saya publish di media sosial saya. Terus teman saya di Jakarta nih, gua ngembangin Jakarta dong gitu. Ya udah gitu kan. Satu brand lokal bisa masuk ibu kota Rp0 biaya. Wow, keren banget. Makanya di Jakarta dulu, baru di Bali, kebalik gitu. Ya. Makanya saya bilang sama teman saya, Jakarta saya ngambil untung dah, lu ambil semua dah. Saya perlu nama doang. Dan gitu. Untuk saya jual di Bali dan Astungkara di Bali. Karena ini kan brand lokal Bali. Antusias, saya salut dengan masyarakat Bali, terima kasih banget. Supportnya brand Bali, lokal Bali itu luar biasa. Benar, saya nggak suka baca buku. Saya nggak suka ikut seminar. Gitu. Ini fakta yang menarik. Karena gini, karena bagi saya, mohon maaf ya, buku itu ditulis berdasarkan pengalaman si penulis. Yang akhirnya dibacakan oleh orang yang merasa itu bermanfaat. Benar nggak? Seminar, orang menyampaikan sesuatu berdasarkan pengalamannya. Akhirnya disampaikan karena dirasa bermanfaat. Kan gitu. Nah, saya akhirnya berpikir, kenapa nggak saya jadi buku saya sendiri dari apa yang saya lakukan gitu loh. Jadi makanya saya nggak suka baca buku, nggak suka. Cuman kebutuhan apa yang saya butuhkan referensinya, sekarang kan gampang. Cek Google, apa yang saya perlukan itu selesai. Gitu. Jadi nggak suka baca buku, tapi akan menciptakan atau menulis bukunya sendiri. Karena semua orang bisa menulis sebenarnya bukunya sendiri. Makanya saya menemukan kata, gini bro, nanti saya membuat satu buku ke depannya itu, membangun sebuah bisnis dibutuhkan beliwayan. Nah, itu bro. Jadi gini, itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya beri makna kata-kata itu, setiap huruf dari beliwayannya. Pertama B itu B profesional. Jadi kita membangun jadi seorang pebisnis kita harus profesional dulu untuk diri kita paling tidak, ya kan. Yang kedua L-nya itu learns about the market trend. Terus kita pelajari tren market itu apa. Kalau saya lebih mempelajari psikologis market, gitu. Jadi itu setiap saya buat konsep psikologisnya saya ambil, bukan produknya dulu. I-nya itu interested with technology innovation, karena teknologinya berkembang. Harus kita tertarik, harus kita ada di dalam teknologi itu, gitu. Itu kan beli sudah. W-nya sekarang willing to create something different, gitu. Kita harus berani membuat sesuatu yang berbeda. Sama-sama kita jualan makanan, tapi konsepnya beda, gitu kan? Jadi itu harus kita berani. Nah, yang kedua, tadi W ya, A-nya itu always using a system to run the business. Makanya saya bisa berkembang karena setiap outlet saya buat sistemnya. Tim kecil sistem,
tim kecil sistem. Makanya saya bisa moving. Kalau nggak gitu kan stuck di sana. Iya. Gitu. Itu pentingnya sistem. Sekarang Y-nya. You are the figure of the business. Gitu. Karena bagi saya, bisnis sesungguhnya itulah diri kita sendiri. Iya. Kalau kita bisa membangun value diri kita dengan baik, menjaga value diri kita dengan baik, bisnis berkembang. Kalau kita tidak bisa menjaga, bisnis itu nggak berkembang. Akhirnya asetnya stop, mobil apapun itu kan aset. Iya. Akan hilang kalau kita tidak bisa menjaga. Iya. Yang kedua, bisa meringankan beban kita di marketing. Karena bisnis bebannya terbesar, biaya terbesar marketing ya. Kalau kita menjadikan diri kita sebuah figur, berarti kita mempunyai follower dong. Iya, benar. Bener nggak? Orang kan ngikutin kita, kepoin kita kan gitu. Akhirnya kan itu bertambah terus. Jadi pada saat kita buat sesuatu, sounding aja market ngeliat. Iya, benar. Makanya itu banyak. Nah itu you are the figure of the business. A-nya yang lagi satu itu always observe and evaluate your idea with the market trend. Wow. Jadi setelah bisnis itu jalan, kita selalu observasi, evaluasi usaha kita dengan atau ide-ide kita dengan perkembangan market. Sehingga kita selalu mengikuti karena perubahan itu kan pasti. Jadi kita harus belajar, evaluasi. Nah, itu yang A-nya tadi ya. Terakhir Sekarang adalah N. N. Ini yang Iya. terpenting nih. Apa itu, Bli? Never stop learning and never Iya. give up. Gitu. Nah, Sobat DM, kita sudah berada di satu spot yang kita bisa lihat seru banget ini ya. Artinya warung bubble ini family friendly banget, bahwa anak-anak pun bisa bermain sambil menikmati hidangan yang tentunya dengan kearifan lokal dari warung bubble itu sendiri. Kita artinya akan tanya-tanya mengenai keluarga dari Bli Wayan. Kalau tadi kita sudah kesehariannya, kegiatannya, bisnisnya, sekarang tentang keluarganya. Seperti apa Bli Wayan? Apakah keluarganya Bli Wayan mendukung atau ternyata jalanin dulu, akhirnya keluarga taunya belakangan atau gimana, Bli? Semuanya berproses, bro. Semuanya berproses. Jadi terutama permasalahan terbesar kita kan dari intern. Iya. Kita mau ngapain, mau buat usaha, mau kerja itu semua dari intern. Tapi ke sana dengan kita berkomunikasi, menjelaskan apa yang kita lakukan, jadi kan ada pemahaman. Ya awal tentu ada pro kontra ya, tapi akhirnya semua bisa menerima. Akhirnya saya sama istri terutama, akhirnya kita bisa berkolaborasi. Jadi saling mensupport akhirnya, karena dia sudah memahami apa yang saya lakukan gitu. Bicara tentang istri ikut berkolaborasi, artinya terjun juga di dalam bisnisnya Bli Wayan. Iya, benar. Dia lebih cenderung di warung bubble. Jadi lebih cenderung dia yang lebih mengelola kompleksitasnya dari purchasingnya, countingnya, operasional. Karena dia basic juga pariwisata. Jadi dia backgroundnya ada. Gitu. Wah, jadi keren banget ya. Jadi Bli Wayan yang tadinya terjun sebagai seorang pengusaha mungkin tidak mendapatkan dukungan awal oleh seorang istri gitu tuh, tapi menunjukkan bagaimana bisa membuktikan hasilnya seperti ini. Akhirnya istri pun bisa ikut mendukung, terjun di bidang operasionalnya. Benar. Ada nggak Bli, gimana sih atau mungkin tantangan akhirnya istri masuk di usaha Bli Wayan ini juga? Tantangannya kan menyadarkan istri apa yang kita lakukan. Karena gini, tipikal saya kan hajar dulu dah. Iya. Kalau seorang istri kan lebih ke banyak perhitungannya. Nggak gini ya nanti, nggak gini ya nanti gitu. Main feeling ya gitu. Iya benar. Akhirnya saya harus menyeimbangin ini nih, biar nggak ada clash internnya ya harus memberikan banyak penjelasan. Saya gimana, apa yang saya lakukan, kenapa. Ada reason-reasonnya yang masuk akal yang bisa saya jelaskan. Ya. Sehingga istri saya bisa menangkap secara rasional menggunakan logikanya. Nah, once dia sudah sadar bahwa apa yang saya lakukan itu bahwa untuk keluarga saya dan untuk kita bisa bermanfaat buat orang lain, yang di sana ya akan timbul. Semua berproses. Ya. Bicara tentang istri juga terjun ke bisnisnya Bli Wayan. Anak-anak gimana, Bli? Saya bersyukur saya diberikan anak 4. Wah, ya, 4, jadi 4 chef ketut ya Bli? Iya, chef ketut, ajak Bali lah. Ajak Bali pokoknya ya. Karena gini, saya bersyukur bahwa anak-anak saya mandiri. Anak-anak saya 2 tahun itu dia udah bisa mandi sendiri. Belajar mandi sendiri loh ya. Makan dia nggak makan sendiri. Udah disuapin ya? Iya. Umur 2 tahun padahal. Udah ya? bisa. Gitu. Sekarang kan udah ada kakak yang besar kelas 2 SMP kan. Iya. Dia bisa jaga adiknya. Wah,
Jadi nggak tahu. anak-anaknya Bliwayan pun berkolaborasi untuk bisa mensupport orang tuanya dengan cara menjaga saudara-saudaranya gitu. Karena ya. prinsip saya gini bro, saya jujur saya agak keras sama anak. Anak saya satu pun nggak berani sama saya. Jujur. Berani dalam konteks yang positif ya gitu. Sosok ayah yang tegas gitu ya. Karena gini, saya tidak mau jerih payah saya sekarang hanya untuk anak saya. Gitu. Kalau hanya untuk anak saya pasti memanjakan anak saya seamburadulnya. Maksudnya apapun dimanjain gitu. Bener. Saya memanjakan anak terukur. Jadi saya tidak mau menjerumuskan anak saya sehingga jerih payah saya habis sama anak saya. Saya mendidik anak saya lumayan keras. Untuk apa? Agar dia mendidik anaknya juga sama. Sehingga apa jerih payah saya yang dia lanjutin nanti akan berkelanjut untuk anaknya dia dan seterusnya. Karena salah satu nanti kalau saya berbicara di Bali ya ada reinkarnasi. Salah satu yang lahir nanti di sana adalah saya. Jadi jerih payah sekarang ini masih bisa saya nikmatin gitu. Jadi nggak hanya 7 turunan, tapi nanti di kehidupan berikutnya juga ya. Benar. Jadi kita nggak pernah tahu. Itu maka saya bilang, saya nggak ada manusia seperti saya istilahnya nggak ada yang lurus-lurus ya. Pasti banyak salah. Artinya peluang kita lahir kembali itu besar gitu. Makanya kita buat sesuatu kan untuk kita juga. Tapi boleh dong Bli, satu kata-kata yang tentunya ataupun satu kalimat yang bisa membangkitkan semangat dari Sobat DM untuk bisa mengikuti jejak seorang Bliwayan. Oke, buat sahabat DM nih ya, bercita-citalah menjadi seorang pebisnis. Karena di sanalah kalian akan menemukan seni dalam sebuah kehidupan. Tapi untuk menjadi pebisnis itu sederhana. Modalnya bukan hanya uang. Uang itu selalu menjadi kambing hitam saja dari dibalik ketidaksiapan mental kita dalam berbisnis. Modal utama dalam bisnis adalah mental. Jadi pada saat kita punya mental yang bagus, apapun kita akan bisa lakukan. Karena apa? Semua ide itu akan muncul. Tentunya kita harus membuka diri kita seluas-luasnya. Kita bisa melihat dunia ini secara nyata, menilainya secara nyata. Kita menggunakan logika kita lebih ke arah yang positif gitu. Jadi Sobat DM, bercita-citalah kembali sebagai seorang pebisnis, karena sebagai seorang pebisnis kalian bisa membantu banyak orang. Banyak ibadah yang bisa kalian lakukan dengan mempekerjakan orang, dengan membuat orang senang menikmati karya kalian. Itu semua yang bisa kalian lakukan pada saat kalian mempunyai suatu usaha atau bisnis. Oke, kurang lebih gitu. Bliwayan itu tadi Sobat DM, kita sudah seharian bersama Bliwayan ya, sosok pengusaha muda Bali yang memberikan inspirasi buat kita semua yang tentunya masih berproses, masih belajar kita bersama-sama, dan tentunya kita akan mungkin bisa mengundang lagi beliau di program-program dari Dapat Media lainnya ya. Keren banget pokoknya. Sukses terus Sobat DM, jangan lupa subscribe channel kami di Dapat Media dan juga kepoin Instagramnya di @dapatmedia dan juga websitenya di www.dapatmedia.com. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa seperti Bliwayan, tentunya hanya di Dapat Media. Dan kita akan kupas tuntas hanya di Open the Secret. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.